Halo selamat pagi Sobat Sehat semuanya. Kembali lagi kita di dalam Prognosa, program ngobrol santai bersama Rumah Sakit Panti Waluyo. Kembali lagi saya Yon Setia Adi akan menemani Sobat Sehat semuanya di pagi hari ini, Selasa 7 September 2021. Dan saat pagi hari ini kita mengambil tema proteksi dari badai sitokin bagi pasien COVID-19. Sebenarnya apa sih badai sitokin ini? Ini banyak kabar yang banyak beredar setelah dulu ya Pendeta Raditya Oloan itu dinyatakan sembuh dan dari COVID-19 dan tiba-tiba beliaunya meninggal dan dikabarkan terkena badai sitokin. Ada lagi dari Deddy Corbuzier nih, pasti Sobat Sehat semuanya tahu nih, di dalam konten YouTube-nya dia juga bilang hampir mati nih karena badai sitokin. Nah sebenarnya badai sitokin ini apa sih? Nah telah hadir bersama saya Dr. Roro Flaviana Bayu Astiani, spesialis penyakit dalam yang lebih dikenal dengan Dr. Asti. Selamat pagi Dr. Asti. Selamat pagi. Gimana kabarnya dokter? Baik, luar biasa. Baik, luar biasa. Baik Sobat Sehat semuanya, kita juga berharap untuk Sobat Sehat semuanya juga dalam keadaan baik begitu ya dok ya. Walaupun kita saat ini masih berada di dalam masa pandemi COVID-19, kita tetap menyarankan Sobat Sehat semuanya untuk bisa tetap melakukan protokol kesehatan. Walaupun sudah divaksin, walaupun sudah aman gitu ya, tapi kita tetap menyarankan semuanya untuk bisa tetap melaksanakan protokol kesehatan karena itu adalah kunci utama ya dok ya, agar kita terhindar dari COVID-19 ini. Ya. Dan saat ini kami mengingatkan Sobat Sehat semuanya bahwa Rumah Sakit Panti Waluyo ini aman loh. Jadi untuk Sobat Sehat semuanya ingin berkunjung, berobat, berkonsultasi dengan dokter yang ada di Panti Waluyo, kita semua dokter, semua petugas kesehatan yang ada di rumah sakit sudah divaksin dengan 3 dosis ya dok ya. Jadi aman gitu, kita semua juga melaksanakan protokol kesehatan yang ketat. Jadi untuk teman-teman yang ingin berkonsultasi dengan dokter dan datang langsung di Panti Waluyo, monggo silakan. Tapi untuk Sobat Sehat semuanya yang masih merasa takut untuk datang ke rumah sakit, bisa melalui layanan telemedicine untuk bisa konsultasi dengan dokter spesialis. Untuk info lebih lanjut bisa menghubungi lewat WA kami di 08156717076. Sekali lagi di 08156717076 atau melalui telepon kami di 0271712077. Dan jangan lupa mengunjungi di YouTube channel kami di @rs_pantiwaluyo dan di IGTV kami juga. Di situ banyak sekali konten-konten kesehatan yang mungkin Sobat Sehat semuanya dapat bermanfaat untuk semuanya. Dan hari ini spesial sekali ya dok ya, karena kita kedatangan tamu spesial nih dok dari Astin Force. Karena kita saat ini berbicara tentang badai sitokin, nanti akan dijelaskan panjang lebar oleh dokter Asti. Ini badai sitokin itu apa sih dan kenapa bisa muncul badai sitokin. Nah kita kedatangan tamu spesial nih dari PT Soho Industri Farmasi nih dok. Ini tentang badai sitokin nih, PT Soho Industri Farmasi menghadirkan produk Astin Force nih, Astin Force 12 sebagai suplemen yang dapat digunakan untuk meredakan badai sitokin yang merupakan natural astaxanthin pertama dan satu-satunya di Indonesia dengan dosis tunggal yaitu 12 mg. Dan Quick Fast teknologi yang membuat produk lebih cepat bekerja. Nah, untuk lebih tahu nih fungsi dari Astin Force tentang badai sitokin, kita belajar dulu ya tentang badai sitokin ini apa. Dan kita juga mengundang untuk Sobat Sehat semuanya untuk bisa berkomentar, mengirimkan atensi, bisa kirim pertanyaan di kolom komentar di bawah ini. Yang spesial nih, nanti ada 2 giveaway. Kita akan memberikan giveaway dari produk Astin Force 12 ini untuk 2 orang yang beruntung. Nanti yang mengirimkan pertanyaan yang paling menarik nanti yang dinilai oleh Dr. Asti ya, yang beruntung mendapatkan Astin Force ini. Makanya ayo buruan cepet-cepet tulis komentar yang ada di bawah ini. Kita mengirimkan pertanyaan-pertanyaan yang bisa dijawab oleh Dr. Asti. Baik dokter, kita berbicara tentang badai sitokin nih dok. Ini kan kemarin banyak beredar di media sosial. Bahkan saya sendiri pun belum paham dok badai sitokin. Sebenarnya yang dikatakan sitokin itu apa sih dok? Ya jadi begini Mas Yon dan teman-teman sekalian. Sitokin itu sebenarnya suatu zat di dalam tubuh kita yang terkandung dalam sistem pertahanan tubuh atau yang kita sebut sistem imunitas tubuh kita. Ya, jadi sitokin itu ada banyak sekali jenisnya dengan banyak sekali nama-nama dari sitokin-sitokin ini gitu ya, yang mungkin
sobat sekalian atau kita banyak mendengar tentang IL-6 atau interleukin 6. Itu salah satu dari contoh sitokin, ya kan, yang secara kontinu atau sering sekali diperiksa pada pasien-pasien COVID-19 gitu. Oke, berarti kalau saya bisa mengambil kesimpulan itu kalau sitokin di dalam tubuh itu sebenarnya berperan yang cukup baik ya, Dok, di dalam tubuh. Ya, jadinya begini Bu, bisa dikatakan seperti itu. Tidak salah juga, tapi sitokin ini ada yang kita sebut pro-inflamasi dan ada sitokin-sitokin yang memang mencegah supaya inflamasi ini istilahnya tidak menimbulkan efek yang sangat gejalanya mungkin memberikan macam-macam kelainan pada tubuh kita gitu ya. Jadi ada yang pro, ada yang mencegah atau memblok ya, seperti itu. Jadi kalau IL-6 sebenarnya adalah salah satu sitokin pro-inflamasi atau pro-peradangan. Jadi makanya dia banyak diperiksa karena istilahnya mewakili yang kemungkinan besar terjadinya badai sitokin. Karena IL-6 ini banyak teraktivasi di antara sitokin yang lain pada saat terjadi badai sitokin. Oke, dokter. Ini kan kalau misalnya kita berbicara tentang badai, ini kan sebuah kondisi yang memberantakan gitu ya sekelilingnya. Kenapa sih, Dok, kok bisa dikatakan badai sitokin itu, Dok? Ya, jadi gini, badai itu kan sesuatu yang memporak-porandakan lah istilahnya seperti itu. Dan kalau kita tahu badai berarti sangat banyak. Kalau badai yang kita tahu di cuaca kan angin yang ribut sekali seperti itu ya. Nah, jadi dikatakan badai sitokin atau sitokin storm karena di sana terjadi banyak sekali aktivasi dari sitokin, terutama sitokin pro peradangan yang mungkin gambarannya efeknya memperberat dari gejala COVID karena bisa menyebabkan inhibisi atau peresapan cairan yang merupakan bagian dari respon inflamasi atau peradangan ke paru-paru seperti itu. Dia juga teraktivasi karena adanya kematian dari sel-sel. Kenapa sel-selnya bisa mati? Karena terjadi infeksi atau kematian jaringan karena proses peradangan yang sungguh luar biasa dari penyakit. Kalau sekarang ini pandeminya karena virus COVID ya yang banyak kita bicarakan. Oke, baik dokter. Cukup menarik ya, Dok ya, karena ini merupakan hal istilah yang baru dari badai sitokin. Jadi untuk sobat sehat semuanya yang ingin tahu lebih jelas, lebih detail nih, Dok, gimana sih cara mengetahui badai sitokin atau punya pertanyaan yang lain, jangan lupa untuk menulis komentar yang ada di bawah ini. Kita masih menunggu sobat sehat semuanya dan kita akan memberikan giveaway nih dari Astin Force 12 untuk 2 orang pemenang saja. Nanti akan dipilih pertanyaan yang terbaik yang nanti akan dipilih dari Dokter Asti. Baik dokter, itu tadi sudah dijelaskan apa itu sitokin dan badai sitokin. Terus lalu apa sih yang pemicu munculnya dari badai sitokin itu sendiri, apa, Dok? Jadi gini, sebenarnya kalau dijelaskan dari awal mula ya supaya kita secara sederhana bisa saling menyamakan pemahaman gitu ya. Jadi kalau misalnya penyakit datang atau bakteri atau virus lah masuk ke dalam tubuh kita, kalau pada penyakit COVID ini memasuki paru-paru seperti itu. Nah, yang teraktivasi pertama kali adalah sistem imun, kita sebut saja tahap 1. Kalau dalam bahasa medis kita bilangnya adalah imunitas innate gitu ya. Itu kita sebutlah secara gampang tahap 1 gitu. Nah, diharapkan kalau pasien atau seseorang terinfeksi dan memiliki daya imun yang fit atau maksimal, ini akan selesai di tahap 1 dari proses imunitas tubuh kita, diharapkan seperti itu. Nah, kalau tidak terselesaikan berarti akan maju atau beralih ke sistem imun tahap kedua, atau kita bisa bilang sistem imun adaptif. Waktunya bisa sekitar 4 sampai 7 hari.
dari sistem imun tahap 1 itu. Nah, kenapa bisa loncat ke tahap 2? Karena seseorang tersebut daya tahan tubuhnya atau imunitasnya tidak baik atau tidak dalam kondisi yang fit seperti itu untuk mengeliminasi atau membunuh kuman penyakit di tahap pertama. Nah, pada saat tahap kedua inilah sitokin mulai berperan aktif. Ya, ada yang pro peradangan, ada yang istilahnya bisa mencegah supaya efek samping dari peradangan itu tidak terlalu buruk seperti itu. Nah, tapi di tahap 2 ini yang banyak teraktivasi adalah kemungkinan besar dari sitokin pro peradangan. Istilahnya pro peradangan sepertinya dia mendukung peradangan untuk memberikan gejala yang lebih berat. Seperti itu yang kita lihat sekarang ya. Nah, disitulah kita bilang terjadinya badai sitokin. Oke dokter, Ya. kalau pasien, kita berbicara tentang pasien COVID-19 nih, seseorang yang dirawat di rumah sakit terkena COVID-19 dan dirawat oleh seorang dokter, dokter pasti tahu nih, oh ini pasien terkena badai sitokin atau tidak gitu ya dok. Ya. Tapi bagaimana kalau misalnya kondisi pasien sudah pulang dan dia terkena badai sitokin ini, apa sih yang harus dia tahu tentang kondisi dirinya sendiri gitu dok? Ya, jadi begini, karena beberapa penelitian menyampaikan bahwa tahap kedua dari sistem imun itu bisa terjadi setelah 7 hari yang tadi saya sampaikan. Jadi memang mungkin setelah 7 hari bisa jadi pasien COVID ya tersebut merasakan nggak sesek lagi gitu ya, atau sudah baik, dan sebagian besar mungkin bisa terjadi pada pasien-pasien yang isolasi di rumah gitu kan, karena ada juga yang kita sebut happy hipoksia, ya kan. Sebenarnya kecukupan oksigen terganggu, tapi tidak menimbulkan gejala sesak nafas gitu kan. Jadi itu terjadi kenapa? Karena ada kemungkinan besar jaringan-jaringan fibrosis di dalam paru atau jaringan parut atau jaringan yang terbentuk karena proses penyembuhan dari peradangan yang berat. Nah, saat itulah kemungkinan bisa terjadi aktivasinya tahapan imun yang kedua. Karena apa? Di situ tubuh kita mensinyalir atau melihat ya bahwa ada sel-sel yang mati, dan itu kemungkinan besar bisa banyak gitu. Di situ teraktivasi lah sitokin dari imunitas tahap kedua. Gejalanya apa aja dok? Nah, yang harus diwaspadai adalah bisa terjadi sesak nafas, seperti itu. Yang nomor 1 sih itu ya, rasa sesak nafas, mungkin juga lemah seperti itu. Nah, ini banyak berkaitan dengan kemungkinan pasien-pasien yang sudah memiliki komorbid lebih dahulu. Yang pertama mungkin ada penyakit diabetes, hipertensi, jantung, terus mungkin memang sudah ada penurunan fungsi dari paru-parunya karena asma atau PPOK atau penyakit-penyakit di paru. Nah, itu pada pasien-pasien itu istilahnya ACE itu banyak terjadi. ACE itu adalah suatu seperti enzim ya dalam tubuh manusia, di mana dengan aktivasi dari ACE itu menimbulkan adanya gangguan pada pembuluh darah. Sebenarnya COVID ini kan disinyalir atau banyak penelitian bahwa dia menyerang banyak di pembuluh darah sebenarnya. Oh gitu. Iya, jadinya untuk pasien-pasien yang memiliki komorbid seperti itu, kalau memang pada proses pemulihan memang kita harus banyak waspada, banyak berkomunikasi antara medis, dokter-dokter atau yang merawat dengan pasien sendiri tentang pengawasan dari gejala-gejala yang kemungkinan terjadi atau baru kelihatan pada saat pasien sudah diizinkan beristirahat di rumah atau memang dari pertama isolasi di rumah.
Oke, dalam artian seseorang yang setelah pulang dari rumah sakit gitu ya dok ya, setelah pulang dari rumah sakit itu tidak serta-merta merasa aman gitu ya dok, ya merasa sehat, tapi tetap harus dipantau gitu dok untuk betul. kesehatannya, siapa tahu nanti sewaktu-waktu bisa terserang badai sitokin ini, gitu ya dok ya? Ya. Oke, Mudah-mudahan sih nggak terjadi ya, karena sebelum pulang, apalagi mungkin di Panti Waluyo ya, kami sudah berusaha sebelum pasien pulang kita benar-benar memastikan kondisi pasien. Dari segi kita juga akan mengulang foto ronsen dada dari laboratorium, mungkin dicek ulang untuk sitokinnya dan juga beberapa parameter yang lainnya untuk bisa memastikan bahwa pasien tersebut betul-betul aman untuk meneruskan isolasi di rumah. Oke, berarti tetap dipastikan sebelum pulang ya dok ya, pasien harus tetap dalam kondisi aman untuk bisa dipulangkan. Baik, untuk badai sitokin ini bisa menyerang semua orang atau seseorang dengan kondisi tertentu dok? Jadi badai sitokin seperti yang tadi saya sudah sampaikan, kemungkinan besar resikonya adalah pada pasien-pasien yang memang memiliki komorbid, gitu lebih banyak kan? dengan komorbid. Iya betul. Jadi komorbid itu bisa macam-macam, terutama ya diabetes yang banyak sekarang ini ya, beresiko tinggi, terus hipertensi, penyakit kardiovaskular, terus mungkin memang ada yaitu penyakit asma atau penyakit paru yang lainnya. Itu benar-benar kita lebih waspada karena resikonya selain beresiko tinggi tertular virus yang pertama kali, beliau-beliau juga untuk proses penyembuhan lebih harus waspada. Oke, baik. Untuk yang punya komorbid ya dok ya, yang harus lebih berhati-hati dan perlu diwaspadai. Baik dokter, sebelum kita lanjutkan lagi, kita jawab dulu pertanyaan yang sudah masuk ya dok. Sepertinya ini banyak sekali sobat sehat yang antusias ini untuk bisa bertanya dengan dokter Asti ini. Kita jawab, bacakan dulu pertanyaan yang sudah masuk dari @titik.rian. Selamat pagi dokter, saya pernah mendengar bahwa badai sitokin menyerang orang yang sudah vaksin COVID. Apa itu benar? Dan apakah teknik akupuntur bisa dipakai untuk mengobati badai sitokin ini dok? Gimana nih dok? Ya, jadi vaksin ini salah satu istilahnya yang banyak ini ya, yang kita perbincangkan lah akhir-akhir ini, karena memang program pemerintah percepatan atau apa antara kewajiban kita sebagai warga negara untuk vaksin dan juga mungkin banyak ya itu pertanyaan-pertanyaan, mungkin ketakutan yang belum terjawab seperti itu ya dari Ibu Titi juga. Jadi sebenarnya sih mungkin saya bisa menjawab belum tentu seperti itu ya, menyerang orang yang sudah vaksin COVID gitu. Jadi untuk beberapa pasien yang mungkin sudah vaksin tapi kok masih kena, ya pertamanya kan gitu ya kan, kok masih kena COVID. Semua jenis vaksin memang melindungi badan kita, tapi belum tentu tidak terinfeksi dari penyakit tersebut, termasuk dalam rangka ini penyakit COVID ya, tapi mencegah supaya tidak terjadi pemberatan atau progresivitas dari penyakit yang divaksin seperti itu ya. Nah, jadi mungkin saya bisa bilang itu tidak sepenuhnya benar. Jangan sampai vaksin menjadi suatu ketakutan buat kita, tapi kita memang ini adalah salah satu bentuk perjuangan kita bersama-sama. Nah, kalau misalnya tidak jelas tentang vaksin, atau saya boleh vaksin atau tidak, atau saya memiliki penyakit komorbid yang menjadi suatu keraguan untuk vaksin, carilah informasi ke dokter atau ke para medis atau ke rumah sakit terdekat, harus mengusahakan supaya bisa vaksin. Nanti kan kami medis bisa memberikan beberapa informasi, penguatan, mungkin juga semangat supaya bisa vaksin. Jadi mungkin itu tidak sepenuhnya benar ya. Dan jadi badai sitokin itu bisa terjadi ya terutama karena progresivitas dari penyakit, bukan karena vaksin gitu ya. Oke, lalu teknik akupuntur bisa dipakai untuk mengobati badai sitokin tidak dokter? Jadi mungkin saya tidak bisa menjawab secara ini ya, karena
Mungkin nanti di Rumah Sakit Pantiwaluyo juga ada ya, ahli akupuntur ya dari dokter spesialisnya. Mungkin nanti bisa diteruskan konsultasi dengan beliau, tapi saya mencoba untuk menjawab ya. Jadi akupuntur itu salah satu teknik dari pengobatan juga ya, dengan titik-titik tertentu yang mungkin sudah benar-benar diketahui dari ahlinya seperti itu, mungkin saja bisa bukan mengobati ya, mungkin menurunkan resiko dari sesak nafas atau mungkin bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Itu saya sebenarnya kurang tahu banyak ya, gitu. Jadi mungkin Ibu Titi bisa berkonsultasi juga di Pantiwaluyo, ada ya, Mas Yon ya. Jadi Ibu Titi Rian nih, nanti kalau misalnya pengen tahu tentang akupuntur nih bisa langsung datang atau konsultasi dengan dokter akupuntur di Pantiwaluyo. Karena zaman sekarang itu semua tindakan pencegahan atau mungkin usaha kita, semangat kita untuk berjuang di saat pandemi ini bisa dibilang tidak ada yang salah. Semuanya harus dicoba, tapi dengan informasi dari ahli-ahli yang memang kompeten di bidangnya. Dan tadi sudah dijawab untuk Ibu Titi tadi yang soal vaksin ya, Dok ya. Jadi kalau vaksin itu tidak 100% melindungi itu. Maka dari itu pentingnya kita melaksanakan protokol kesehatan gitu ya, Dok ya. Jadi bukan nggak 100% melindungi sih Mas Yon, maksudnya mencegah progresivitas. Tapi kalau perlindungan itu memang ya harus, karena vaksin tujuannya untuk melindungi ya. Itu Bu Titi Rian sudah dijawab dari Dokter Asti. Kalau ingin konsultasi dengan Dokter Asti bisa langsung datang ya di Poliklinik Pantiwaluyo. Untuk informasi lebih lanjut bisa lewat WA dulu di 081567170776. Kita jawab lagi untuk pertanyaan yang sudah masuk dari Etrosi Ngahu. Selamat pagi Mas Yon, Dokter Asti mau bertanya. Selamat pagi Dokter Rosi nih. Dok, mengapa ada kondisi pasien yang saat terkena COVID sudah membaik namun tiba-tiba menurun bahkan meninggal? Apakah ini terkait badai sitokin atau bagaimana ya, Dok ya? Ya, terima kasih atas pertanyaannya ya Dokter Rosi. Ya, jadi mungkin yang bisa saya sharingkan adalah kalau misalnya pasien sudah istilahnya ada yang terkonfirmasi negatif, sudah baik, tapi kok tiba-tiba ada penurunan gitu. Ya memang mungkin pasti kemungkinan macam-macam pasti ada gitu ya, termasuk badai sitokin. Tapi ada juga memang karena jaringan fibrosis atau proses penyembuhan dari organ-organ yang waktu saat terjadi infeksi berat pada saat pasien tersebut terkena COVID itu ikut berperan dan ikut terganggu. Nah, ini memang benar betul terjadi sama beberapa pasien ya. Jadi kita sudah terkonfirm negatif, tapi mungkin sebelumnya pasien ada penyakit komorbid seperti jantung seperti itu. Yang kita tahu si COVID ini salah satu mekanismenya merusak pembuluh darah. Seperti itulah ya gampangnya. Nah, ini gejala dari proses penyembuhan karena rusaknya pembuluh-pembuluh darah ini bisa yang menyebabkan kondisi setelah pasien dinyatakan negatif juga kita harus terus memperjuangkan kondisinya supaya bisa stabil. Seperti itu. Itu bisa betul terjadi, betul juga seperti itu. Jadi memang ada jaringan-jaringan fibrosis karena proses penyembuhan yang menyebabkan mungkin paru-parunya tidak bisa recovery 100% gitu kan. Itu perlu istilahnya tindakan-tindakan untuk mendukung proses penyembuhan. Mungkin bisa direhabilitasi medis supaya otot-otot pernafasannya juga kuat lagi. Setelah sekian lama memakai oksigen dosis tinggi seperti itu harus dilatih lagi. Jantungnya juga harus dikembalikan fungsinya yang menurun karena pengaruh karena infeksi COVID yang sebegitu berat gitu itu. Yang saya bisa ambil dari statementnya Dokter Asti ini, hal penting yang harus dilakukan oleh pasca COVID nih, seseorang harus tetap kontrol ya Dok ya dengan dokter yang merawat gitu. Jadi perkembangan penyembuhannya itu bisa terkontrol. Jadi untuk badai-badai sitokin ini bisa dicegah dari awal gitu ya Dok ya. Baik, dari Edru Mitri.
Dr. Andrew ini. Bagaimana screening awal untuk badai sitokin? Pemeriksaan penunjang apa yang perlu dilakukan dan sebaiknya di hari berapa diperiksa? Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Andrew. Jadi screening awal untuk badai sitokin memang kita langsung periksa pada saat ini waktu pasien terutama di perawatan rumah sakit ya pasien ya. Jadi mungkin bisa dari hari-hari pertama atau saat pasien sudah terkonfirmasi positif langsung kita periksa, terutama untuk IL-6 dan HSCRP. Itu protein yang sebagai parameter terjadinya infeksi berat seperti itu. Itu langsung kita screening gitu ya. Tapi kalau misalnya pasiennya mungkin isolasi mandiri gitu ya, yang banyak teman-teman Instagram juga, kalau saya cuma di rumah gimana, perlu enggak gitu ya. Saya juga banyak ditanyakan itu. Kalau mau periksa tidak ada yang menyalahkan gitu, boleh saja. Tapi ya itu mungkin setelah terkonfirmasi betul positif COVID langsung bisa periksa, atau saat terjadi seperti demam, batuk pilek yang berat, atau sesak nafas yang makin memberat, nah nggak apa-apa periksa aja, atau sebaiknya kalau saat itu terjadi langsung ke rumah sakit seperti itu. Nah kalau yang diperiksa yang hari keberapa itu mungkin di atas 4 hari ya, sebagian besar seperti itu. Tapi ya itu kalau misalnya di rumah sakit kita biasanya langsung periksa. Selain laboratorium juga kita periksa dari foto ronsen torak atau ronsen paru-paru, gitu ya, langsung kita periksa. Jadi itu tadi beberapa penunjang gitu ya, Iya, Dok ya. Betul. Jadi untuk teman-teman yang melakukan isolasi mandiri nih jangan takut untuk konsultasi ya, Dok. Kadang kalau orang konsultasi nanti dibilang gini-gini jadi takut ya, justru itu. Mungkin kalau kita juga ada layanan telemedicine ya, saya juga banyak berkomunikasi sama pasien-pasien waktu gelombang besar kemarin, mereka tetap berjuang untuk tetap di rumah dengan semangat yang juga sama luar biasa, dan kita bisa bantu lewat telemedicine. Kan banyak kemudahan ya. Jadi kalau sobat sehat yang pengen konsultasi dengan Dr. Asti melalui telemedicine bisa kok. Enak banget nih bisa diajak konsultasi gini ya. Jadi menjawab semua pertanyaan gitu ya, Dok. Kita pending dulu untuk pertanyaan yang masuk. Sebenarnya masih banyak ya untuk pertanyaan yang masuk. Kita lanjut dulu, Dok, pertanyaan-pertanyaannya, Dok. Tadi kan kalau misalnya COVID-19 itu kan kalau orang awam itu kan taunya COVID ini lebih menyerang paru-paru gitu, Dok. Kalau dia terkena badai sitokin, apakah organ lain juga bisa terkena, Dok? Ya, jadi begini, prinsipnya dari terjadinya badai sitokin sebenarnya teraktivasinya sitokin proinflamasi atau pro peradangan dalam tubuh yang terinfeksi. Nah, dalam hal ini memang COVID banyak menginfeksi ke paru-paru. Sebenarnya semuanya kan bisa terinfeksi kan, misalnya bukan melulu pada virus COVID lah gitu. Tapi yang namanya aktivasi dari sitokin itu memang adalah salah satu mekanisme dari tubuh kita di mana sistem imun teraktivasi. Jadi kan mungkin waktu itu pas ada infeksi di ginjal atau mungkin infeksi di usus seperti itu. Cuman mungkin tidak seperti ini badainya gitu ya. Tapi kalau aktivasi dari sitokin semuanya secara organ tubuh bisa ada aktivasi dari sitokin ini gitu. Seperti itu. Jadi kalau terjadi badai sitokin di saat terinfeksi COVID, berarti kemungkinan besar levelnya sudah ada di 2B sampai 3 atau 4. Jadi di saat 2B itu mungkin sudah terjadi gejala-gejala yang berat seperti itu, Mas Yon. Masuk ke tahap 3. Tahap 3 makin memberat, mungkin terjadi ARDS atau yang tadi saya sampaikan, adanya inhibisi cairan yang masuk ke dalam organ paru-paru. Sesak napas bertambah karena sudah terjadi pengurangan dari oksigen di dalam paru-paru. Nah, masuk lagi ke tahap 4, terjadi multi organ dysfailure kita bilangnya. Di situ organ-organ tubuh mulai terjadi kegagalan, termasuk jantung, mungkin lambung juga sudah terganggu, ginjal, liver gitu. Jadi itu yang banyak terjadi di badai sitokin karena COVID ini. Jadi
level dari progresivitas infeksi COVID bertambah dan terjadinya kegagalan dari multi organ. Oke, cukup keren juga ya dok. Makanya harus dicegah jangan sampai ya terjadi badai sitokin seperti tema. Ini seberapa bahaya sih dok sebenarnya dok? Bahaya, jadi memang ayo kita berjuang ya. Dan luar biasa teman-teman para medis juga ya. Oke dokter. Saya sampai speechless sih mendengarkan dari efek kebahayaan dari badai sitokin ini ya dok ya. Dan kita jawab lagi pertanyaan yang sudah masuk ya dok ya dari @haryadi_JPM. Obat pertama kalau ada badai sitokin apa ya dok ya? Jadi kita kenal yang namanya mungkin anti-IL-6 sebenarnya gitu ya. Banyak diperbincangkan juga. Nama generiknya adalah tocilizumab ya. Kita tahu, dan itu waktu kemarin kita gelombang besar sangat susah dicari ya. Saya kalau nyebut merek nggak boleh. Yang depannya kita sebut AK, belakangnya Ra lah. Nah, seperti itu udah kebaca itu ya, kan? betul. Ya, itu adalah salah satu contoh dari obat di saat badai sitokin terjadi, ya, yang waktu itu sangat susah dicari ya, seperti itu. Nah, itu terus ada juga dari penelitian tahap lanjut itu anti JAK2. Jadi di saat badai sitokin ada beberapa mekanisme dari tubuh yang teraktivasi dari siklus-siklusnya. Ada JAK2, ada RAS gitu, seperti itu ya. Jadi obat pertama yaitu anti-IL-6 atau anti sitokin untuk memblok aktivitas dari sitokin properadangan ini. Gitu ya, mungkin itu obat yang mungkin pertama yang bisa diberikan gitu ya dok ya. Yang dicarilah seperti itu. Oke, itulah jawabannya untuk sobat sehat. Jangan takut untuk konsultasi dengan dokter gitu ya dok. Jadi dari awal bisa diberikan pengobatan yang baik agar tidak terjadi gejala-gejala berikutnya. Kita jawab lagi dari @titik.rian. Ini sepertinya tadi sudah dijawab ya dok ya. Siapa saja yang lebih rentan terkena badai sitokin? Apakah orang dengan komorbid yang punya peluang lebih tinggi? Tadi sepertinya sudah dijelaskan ya. Mungkin belum sempat bergabung gitu ya dok ya. Terima kasih banyak Bu Titi Rian. Jadi ini lain lagi pertanyaan. Ini lain lagi dok. Tadi dulu. Ya, yang lebih rentan terkena badai sitokin yaitu betul orang-orang yang dengan komorbid atau penyakit kronis yang diderita sebelum dia terkena penyakit COVID yang kita tahu seperti itu ya, namanya penyakit komorbid yang bisa mempengaruhi ke progresivitas dari penyakit. Nah, ya memang yang rentan adalah yang punya penyakit diabetes, jantung, terus mungkin memang ada disfungsi organ yang lainnya seperti sudah punya penyakit asma sebelumnya, terus mungkin juga penyakit-penyakit yang lainnya yang memang komorbid, penyakit ginjal ataupun yang menjadikan badan istilahnya secara prinsip gini, tidak cukup fit untuk mengeliminasi atau mengatasi penyakit di tahap 1 imunitas. Mungkin gampangnya seperti itu ya. Jadi bisa dimengerti ya. Bisa. Nah, orang-orang tersebut rentan untuk masuk ke tahap 2 imunitas yang bisa mengaktifkan si badai sitokin ini. Oke, itu tadi jawabannya Ibu Titi. Kalau pengen lebih komplit lagi, mungkin tadi ketinggalan live kita ya dari awal ya, bisa dilihat nanti di IGTV kita ya, di situ nanti akan tercantum siaran ulang dari live ini nanti. Sepertinya ada pertanyaan lagi Bu Titi, ini sepertinya aktif sekali dok, pengen tahu untuk lebih jelas tentang badai sitokin ini dok. Badai sitokin ini hanya terjadi pada orang yang mengidap corona saja atau bukan dok? Apakah penyakit-penyakit lain bisa memicu badai sitokin ini? Ya, jadi memang dari banyak literatur yang menyampaikan patofisiologi, memang secara jelas masih diperlukan penelitian lebih lanjut. Kenapa badai sitokin ini terutama terjadi di infeksi COVID? Seperti itu ya. Tapi yang sudah banyak diterima dan dijelaskan
oleh para peneliti adalah seperti itu. Jadi memang banyak terjadi di pasien-pasien yang mengidap corona. Karena virus COVID ini kan banyak bermutasi dengan segala kekuatannya, berikatan sama seperti itu yang memang ada di pembuluh darah, dia menyebabkan disfungsi dari endotel seperti itu, terjadilah macam-macam gejala seperti itu. Nah, kalau penyakit-penyakit lain mungkin secara penelitian masih diteliti lebih lanjut ya, cuman karena saat ini banyak penelitian yang memang dilakukan dengan pasien-pasien yang mengidap corona yang terjadi badai sitokin ini. Seperti itu mungkin begitu ya. Oke. Terima kasih untuk Sobat Sehat yang sudah mengirimkan pertanyaan. Kita beralih ke pencegahan nih, Dok. Apakah ada sih, Dok, suplemen-suplemen yang bisa digunakan Sobat Sehat mungkin yang takut nih, saya terkena COVID tapi nanti takut terkena badai sitokin. Ada nggak sih suplemen yang bisa dikonsumsi untuk Sobat Sehat yang bisa mencegah terjadinya badai sitokin ini? Ya, memang secara prinsip yang paling utama dari penanganan penyakit adalah pencegahan. Ya kan? Betul. Dalam hal ini sesuai tema kita mencegah badai sitokin, ya kan? Nah, untuk mencegah terjadinya badai sitokin berarti kita prinsipnya adalah gimana badan kita fit untuk mengeliminasi penyakit di tahap 1. Jangan sampai dia berpindah ke tahap 2 imunitas. Berarti harus fit. Nah, kalau pasien sudah ada terinfeksi suatu penyakit atau COVID ini, kita langsung merawat dengan antivirus, antibiotik, terus mungkin nutrisi, terus vitamin seperti itu supaya cukup sampai di tahap 1 dan terselesaikan eliminasi dari penyakit, ya kan? Jadi kalau untuk yang bisa dilakukan untuk teman-teman yang mungkin sekarang sehat ya, jangan sampai misalnya terjadi infeksi karena sekarang kita semua beresiko ya dengan pekerjaan, kegiatan seperti itu. Kita bisa salah satunya untuk menggunakan atau mengkonsumsi antioksidan, ya kan? Antioksidan dalam hal ini mungkin salah satu contohnya adalah yang mengandung astaxanthin, ya kan? Yang mengandung astaxanthin. Kenapa begitu? Kenapa penting? Karena menurut penelitian, ya ini penelitian lagi ya, balik lagi. Astaxanthin ini kekuatannya 6.000 kali dibandingkan vitamin C biasa. 6.000 kali ya, luar biasa dong. Dan sekitar lebih dari 500 kali dibandingkan vitamin E biasa. Saya juga ini ya mengikuti penelitian saja sih ya. Jadi memang astaxanthin ini memang istilahnya cukup berguna sekali untuk tahap-tahap pertama dari infeksi COVID atau untuk pasien-pasien yang sehat untuk memelihara daya tahan tubuh atau imunitas supaya kalau terjadi resiko dari terinfeksinya suatu penyakit bisa terselesaikan daya tahan tubuh kita di proses yang pertama. Jadi tidak ada kerusakan karena teraktivasinya imunitas tahap kedua. Jadi betul. Kabar baiknya nih, Dok. Jadi kalau Sobat Sehat semuanya bingung astaxanthin itu merek obatnya apa gitu. Kabar baiknya ini astaxanthin ini sudah terkandung di Astinforce 12 nih ya, Dok. Jadi Astinforce 12 ini mengandung astaxanthin yang memiliki kemampuan antioksidan 6.000 kali lebih kuat dari vitamin C, 550 kali lebih kuat dari vitamin E, dan 550 kali lebih kuat dari teh hijau. Luar biasa, tinggi sekali ya, Dok ya. Dan Astinforce 12 ini dapat digunakan sebagai terapi tambahan untuk pasien COVID-19, terutama membantu meredakan badai sitokin dengan cara sebagai berikut. Mencegah kerusakan oksidatif, mengatur jalur sitokin intraseluler, modulasi mekanisme antiinflamasi endogen, dan menyeimbangkan dan memperkuat sistem imun tubuh. Selain itu, Astinforce 12 juga memiliki manfaat sebagai terapi tambahan pada pasien diabetes, hipertensi, jantung, maupun manfaat pada kesehatan serta kecantikan kulit. Jadi untuk astaxanthin yang terkandung di Astinforce 12 ini bisa dikonsumsi siapa saja, Dok? Bisa dikonsumsi siapa saja, yang pasti dewasa.
Ya, dewasa artinya adalah lebih dari kira-kira 18 tahun ya yang disebut dewasa seperti itu. Dengan dosis dari astaxanthin itu dari penelitian tidak lebih dari 48 mg. Dalam hal ini yang kita pergunakan adalah maksimal 2 kali 12 mg. Itu jika melalui penelitian ya, gitu. Tapi astaxanthin ini dose dependent, jadi tergantung dosis yang kita minum. Gitu, misalnya kita minum 4 mg, berarti kita butuhnya untuk apa nih? Untuk mungkin kesehatan kulit seperti itu ya kan, untuk pencegahan gitu, atau yang 6 mg. Nah, kita butuhnya untuk apa? Mungkin kulit yang lebih bermasalah atau kayaknya aktivitasnya banyak sekali, jadi butuh vitamin lebih buat mendukung imunitas. Sampai yang untuk pasien-pasien COVID 2 kali 12 mg. Oke, karena banyaknya manfaat ini dok. Ini berarti untuk astaxanthin ini tidak diminum hanya untuk pasien COVID saja ya dok, tapi pasien yang sehat untuk mencegah tadi ya dok ya, mencegah badai sitokin itu tadi. Baik, terima kasih Dokter Asti sudah menjelaskan tentang panjang lebar nih tentang apa tadi, proteksi dari badai sitokin bagi pasien COVID-19. Nih buat sobat sehat semuanya yang pengen banget nih konsultasi dengan Dokter Asti nih, kayaknya enak banget nih dokternya buat konsultasi nih. Bisa datang di pollingnya Dokter Asti nih, praktek di Panti Waluyo setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 16 sampai selesai. Melayani telemedicine juga ya dok ya. Jadi untuk yang teman sobat sehat semuanya yang tidak ingin datang ke rumah sakit atau masih takut datang ke rumah sakit, bisa melakukan telemedicine. Untuk pendaftaran dan informasi lebih lanjut bisa melalui WA di 08156717076 atau di telepon kami di 0271712077 sorry. Baik. Tiba saatnya kita memberikan giveaway nih dok, buat dua pertanyaan yang paling menarik nih dok, menurut Dokter Asti nih. Silakan dok, bisa menilai nih. Tadi ada beberapa pertanyaan dari Dokter Rosi, dari Andrew Mitri, dari Bapak Haryadi, dari Titik Rian ini tadi yang paling banyak bertanya. Kayaknya Ibu Titik Rian yang paling banyak aktif ya, kita hargai ya. Oke, baik. Selamat ininya. buat buat @titik.rian nih sudah meluncur nih untuk @titik.rian. Selamat Anda mendapatkan satu paket dari Astin Force 12. Masih tersisa satu dok. Oh gitu. Ya, ada dua yang beruntung. Silahkan dok, mau ke siapa? Diberikan ke siapa? Siapa ya? Siapa? Apa Mas Yon ada ini? Karena pertanyaannya ini ya, menarik-menarik semua ya. Seperti itu. Oke. Ya, untuk yang kedua Pak Haryadi, iya. Oke, Pak Haryadi _JTM, selamat. Anda juga mendapatkan satu paket dari Astin Force 12 nih, karena banyak sekali manfaat. Nanti bisa dikonsultasikan dengan Dokter Asti untuk bisa mengkonsumsi atau gimana gitu ya dok ya. Baik, terima kasih untuk teman spesial kita dari PT Soho Industri Farmasi yang telah meluncurkan produk Astin Force 12. Terima kasih sekali yang telah mendukung acara ini. Kita berbicara tentang body sitokin bersama Dokter Asti. Dan jangan lupa untuk mengunjungi di channel YouTube kami di @rspantiwaluyo dan di Instagram TV kami. Nanti live ini akan kita alihkan ke offline ke IGTV ya. Jadi untuk sobat sehat semuanya untuk bisa tetap menyaksikan di IGTV kami dan mengikuti acara Instagram kami yang tentunya sangat bermanfaat untuk sobat sehat semuanya. Dan jangan lupa untuk menantikan program-program menarik kami dari Prognosa. Untuk minggu depan akan muncul topik-topik menarik yang bisa kita bahas bersama-sama dengan pakar-pakar kesehatan yang ada di Rumah Sakit Panti Waluyo. Terima kasih sekali Dokter Asti. Terima kasih Mas Yon, terima kasih Panti Waluyo. Untuk yang mendapatkan giveaway bisa konfirmasi melalui DM ya, bisa mengirimkan DM ke kami, nanti akan kita infokan bagaimana cara pengambilan dari satu paket Astin Force ini untuk yang sudah disebutkan tadi yang beruntung. Baik, saya Setiadi pamit dan Dokter Asti pamit. Sampai jumpa di program Prognosa berikutnya. Bye-bye.